Kalimat itu pecah di tengah meja makan mewah. Bukan teriakan. Bukan tangisan. Tapi cukup untuk membuat seorang pemuda miliarder berhenti bernapas sesaat. Di ruangan berpendingin, di antara jas mahal dan sendok perak, suara itu terdengar salah tempat. Lirih. Malu. Seperti orang yang sudah terlalu sering ditolak. Hari itu seharusnya hanya acara formal. Donasi. Foto. Senyum. Tapi satu kalimat sederhana membuat dadanya sesak. Karena entah kenapa, suara itu terasa akrab. Tatapan sinis muncul. Bisikan merendahkan menyusul. Seolah semua sepakat, suara itu tidak layak didengar. Seolah perempuan kumuh itu hanya gangguan yang harus disingkirkan. Cerita ini bukan tentang kekayaan. Bukan tentang balas dendam. Dan bukan tentang keajaiban yang datang tiba-tiba. Sebelum ceritanya berlanjut, tulis di komentar kamu menonton dari kota mana. Dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah seperti ini tidak berhenti di sini. Karena semua tragedi besar itu sering dibuka bukan oleh teriakan, melainkan oleh satu kalimat pelan yang terlalu jujur untuk diabaikan. Kalimat itu masih menggantung di udara ketika sendok Arga berhenti di tengah jalan. Tangannya kaku, seolah ada benang tipis yang menahannya untuk bergerak. Di sekelilingnya, meja panjang berlapis kain putih tetap rapi. Tawa kecil terdengar. Piring beradu halus. Tak satu pun tampak terganggu. Hanya Arga yang merasa ruangan itu menyempit. Saya minta sisa nasinya ya, nak? Suara itu datang lagi, lebih dekat dari yang ia kira. Bukan memohon, bukan menuntut. Hanya pernyataan sederhana dari seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk ditolak. Arga menoleh ke arah pintu samping. Di sana, berdiri seorang ibu dengan pakaian kusam yang warnanya sulit ditebak. Rambutnya disanggul asal, beberapa helai jatuh menutup dahi. Matanya menunduk, seolah lantai lebih aman untuk ditatap daripada manusia. Arga menelan ludah. Ada jeda pendek di dadanya, seperti ketika seseorang lupa caranya bernapas. Ia tidak tahu mengapa suara itu terasa akrab. Bukan karena kata-katanya, melainkan cara menyebut nak. Lembut, tapi lelah. Seperti orang yang dulu sering menghibur, lalu berhenti berharap. Seorang panitia berdiri cepat. Senyumnya kaku, langkahnya tergesa. Ia mendekati ibu itu dan berbicara pelan, terlalu pelan untuk didengar jelas, tapi cukup untuk dimengerti maksudnya. Ibu itu mengangguk beberapa kali, meminta maaf dengan gerakan kecil. Tangannya menggenggam ujung baju, kuat-kuat, seolah jika dilepas, ia akan runtuh. Arga merasakan panas di tengkuknya. Ia tidak marah, tidak juga iba. Yang ada hanya perasaan asing, seperti ditarik ke masa yang tidak ia ingat utuh. Ia memandang meja makan di depannya. Nasi masih hangat. Lauk tersusun rapi. Semua terasa berlebihan. Tidak apa-apa, katanya tiba-tiba. Suaranya keluar lebih cepat dari pikirannya. Beberapa kepala menoleh. Panitia berhenti melangkah. Ibu itu mengangkat wajahnya sedikit, cukup untuk memperlihatkan mata yang keruh tapi waspada. Arga berdiri. Kursinya bergeser, menimbulkan suara yang terlalu keras di ruangan itu. Bungkuskan saja, katanya, singkat. Tidak menjelaskan pada siapapun. Tidak meminta persetujuan. Tangannya menunjuk piring di depannya, lalu piring di sebelahnya yang belum tersentuh. Ada bisik-bisik. Ada senyum yang tidak sampai ke mata. Arga menangkap kilatan ketidaknyamanan dari arah meja kehormatan. Ia tahu tatapan itu. Tatapan orang-orang yang terbiasa menjaga jarak dari hal-hal yang dianggap mengganggu keteraturan. Ibu itu menerima bungkusan dengan dua tangan. Terima kasih, katanya pelan. Kali ini, ia menatap Arga. Tatapan itu singkat, tapi cukup lama untuk membuat Arga terpaku. Ada garis-garis halus di wajahnya, bekas hidup yang tidak ramah. Ada luka lama di pergelangan tangan, setengah tertutup lengan baju. Dan ada sesuatu di mata itu yang membuat Arga ingin berpaling, bukan karena jijik, melainkan karena takut mengenali. Ibu itu melangkah pergi, punggungnya sedikit membungkuk. Setiap langkahnya pelan, hati-hati, seolah dunia bisa berubah ganas jika ia bergerak terlalu cepat. Arga duduk kembali, tapi dadanya tidak ikut tenang. Suara-suara di ruangan kembali ramai. Namun baginya,
Semuanya terdengar jauh. Seorang pria di ujung meja tertawa kecil. Kadang orang-orang seperti itu memang suka muncul, katanya, setengah bercanda. Arga tidak menoleh. Ia menatap pintunya, tempat ibu itu menghilang. Ada rasa dingin merambat dari perut ke dada, seperti firasat yang enggan diberi nama. Arga mengusap wajahnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Sebuah interupsi kecil di hari yang sibuk. Namun suara itu, kalimat itu, terus berputar di kepalanya. Terlalu jelas. Terlalu dekat. Dan entah sejak kapan, Arga menyadari satu hal yang membuat napasnya kembali tersendat. Ia pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Bertahun-tahun lalu. Di sebuah rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Kenangan itu datang tanpa permisi, seperti bau hujan yang tiba-tiba memenuhi ruangan tertutup. Arga menarik napas dalam-dalam, tapi udara terasa berat. Acara makan siang berakhir dengan tepuk tangan sopan, foto bersama, dan saling menepuk bahu. Semua berjalan rapi. Terlalu rapi. Seolah tidak ada satu suara pun yang barusan mengoyak ketenangan. Di parkiran, Arga berdiri beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Ia menatap ponselnya tanpa benar-benar membaca layar. Ada getaran kecil di tangannya, bukan dari pesan masuk, melainkan dari perasaan yang tak menemukan tempat. Ia memutar tubuh, memandang ke arah lorong belakang gedung, tempat ibu itu tadi berjalan pergi. Lorong itu kini kosong. Sunyi. Seperti menutup jejak dengan sengaja. Sepanjang perjalanan pulang, kota terasa berbeda. Lampu merah terlalu lama. Klakson terdengar kasar. Arga mematikan radio. Di dalam mobil yang kedap suara, kalimat itu kembali terucap di kepalanya, persis dengan nada yang sama. Saya minta sisa nasinya ya, nak. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya cepat-cepat, seolah takut tenggelam lebih jauh. Di apartemennya, Arga berdiri di depan jendela besar. Pemandangan kota membentang, lampu-lampu seperti bintang yang diatur rapi. Ia selalu menyukai pemandangan ini. Memberinya rasa kendali. Tapi malam itu, semua tampak jauh. Dingin. Ia menanggalkan jas, menggantungnya tanpa rapi, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya meremas kain celana. Ada detak cepat di pelipisnya. Ia mencoba mengingat wajah ibu itu dengan jujur, tanpa perasaan berlebihan. Rambut kusam. Mata menunduk. Luka di pergelangan tangan. Tapi semakin ia berusaha netral, semakin detail kecil muncul, seperti potongan puzzle yang tidak mau diam. Cara ibu itu memegang bungkusan dengan dua tangan. Cara mengucap terima kasih tanpa berharap balasan. Cara menyebut kata nak, bukan pak, bukan tuan. Arga berdiri mendadak. Ia membuka lemari lama di sudut ruangan, lemari yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan beberapa benda yang tak pernah ia buang. Buku rapor sekolah dasar. Sebuah foto buram. Dan satu kertas yang sudah menguning. Surat lama dengan tulisan tangan yang ia kenali, meski sudah lama tak ia baca. Ia tidak membuka surat itu. Ia hanya menatapnya, seperti menatap luka yang belum sembuh. Ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat bahunya mengeras. Ia mengangkat panggilan. Suara di seberang terdengar ringan, terlalu ringan. Menanyakan kabar, menyebut acara tadi dengan nada bercanda. Kamu terlalu baik, kata suara itu. Hati-hati, orang-orang bisa salah paham. Arga menjawab singkat. Ia tidak menjelaskan. Tidak membela diri. Setelah panggilan berakhir, apartemen kembali sunyi. Sunyi yang menekan. Ia duduk di lantai, bersandar pada ranjang, dan membiarkan kepalanya jatuh ke belakang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia membiarkan pikirannya pergi ke masa kecil tanpa mengusirnya. Ada ingatan samar tentang dapur sempit, tentang piring sederhana, tentang suara perempuan yang memanggilnya dengan nada yang sama. Nak, ia ingat malam-malam ketika suara itu menenangkan, lalu suatu hari berhenti terdengar. Digantikan oleh keheningan dan aturan yang dingin. Ia ingat diberitahu bahwa ibunya pergi karena memilih jalan yang salah. Ia menerimanya tanpa bertanya, karena bertanya hanya membuat semuanya lebih sulit. Arga berdiri lagi. Ia berjalan mondar-mandir, seperti mencari sesuatu yang jatuh. Akhirnya ia berhenti,
menatap dirinya di cermin. Wajahnya dewasa, terkontrol. Tidak ada yang terlihat retak. Tapi di balik itu, ada rasa bersalah yang mulai merayap, pelan tapi pasti. Bukan karena apa yang ia lakukan hari ini, melainkan karena apa yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengambil ponselnya, membuka catatan singkat, mengetik satu kalimat, lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Cari ibu di rumah singgah. Ia berhenti. Jarinya menggantung di layar. Ada ketakutan yang menahan, bukan takut menemukan kebenaran, melainkan takut jika kebenaran itu memang nyata. Arga meletakkan ponsel, menatap langit-langit. Di dadanya, kalimat itu masih tertinggal, tidak lagi sebagai suara asing, melainkan sebagai panggilan yang menuntut jawaban. Dan untuk pertama kalinya, Arga sadar, hidup yang selama ini ia bangun rapi mungkin berdiri di atas sesuatu yang sengaja ia lupakan. Kesadaran itu membuat Arga bangkit dari lantai dengan gerakan pelan, seolah tubuhnya baru saja melewati guncangan kecil yang tak terlihat. Ia berdiri lama di tengah apartemen, lampu masih padam, hanya cahaya kota yang masuk dari balik kaca. Malam terasa terlalu sunyi untuk dilewati tanpa keputusan. Dan tanpa memberi waktu pada dirinya sendiri untuk berpikir ulang, Arga mengambil kunci mobil. Udara dini hari menusuk ketika ia keluar dari gedung. Jalanan lengang, basah oleh sisa hujan. Mesin mobil menyala, lalu melaju tanpa tujuan yang benar-benar ia ucapkan. Tangannya mantap di setir, tapi pikirannya goyah. Ia tahu kemana ia ingin pergi, meski belum berani mengakuinya dengan suara. Rumah singgah itu kembali muncul di kepalanya, lorong samping, pintu kecil yang tadi menelan sosok ibu itu. Saat Arga tiba, lampu depan rumah singgah masih menyala redup. Beberapa orang tampak tidur beralaskan kardus di teras. Ia memarkir mobil agak jauh, turun, lalu berdiri sebentar, merasakan denyut jantungnya yang tidak wajar. Ada rasa takut yang aneh, bukan pada tempat itu, melainkan pada kemungkinan yang menunggunya di dalam. Ia melangkah perlahan. Di sudut teras, ia melihatnya. Ibu itu duduk menyender pada tiang, bungkusan nasi diletakkan di sampingnya. Masih utuh. Ia tidak langsung makan. Tangannya memegang lutut, matanya menunduk, seperti menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Arga berhenti beberapa langkah dari sana. Cahaya lampu membuat bayangan wajah ibu itu lebih jelas. Garis-garis lelah, kulit yang terbakar matahari, dan mata yang menyimpan kehati-hatian. Ia ingin berbicara, tapi kata-kata terasa terlalu besar. Maka ia berdiri, diam, hingga ibu itu menyadari kehadirannya. Ibu itu mengangkat kepala. Matanya membesar sedikit, lalu kembali menunduk. "Maaf, Nak," katanya cepat, seolah Arga datang untuk menegur. "Saya sudah mau pergi." "Tidak," Arga menyahut, suaranya lebih rendah dari yang ia rencanakan. "Saya cuma mau memastikan ibu dapat makan." Ibu itu mengangguk, tangannya meraih bungkusan. Gerakannya pelan, penuh rasa sungkan. Arga duduk di tepi tangga, menjaga jarak, tidak ingin membuatnya terpojok. Beberapa detik berlalu tanpa suara, hanya bunyi plastik yang dibuka. "Ibu tinggal di sini?" tanya Arga akhirnya. "Kadang," jawab ibu itu singkat. "Kalau hujan, ya di sini. Kalau tidak, pindah." Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Arga mengencang. Ia membayangkan hidup yang berpindah-pindah, tanpa tempat menetap, tanpa seseorang yang menunggu. Ia menelan ludah. Nama ibu siapa? Ibu itu terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Ia menatap nasi di depannya, seperti nama itu ada di sana. "Sudah lama tidak dipanggil," katanya pelan. "Orang-orang biasanya tidak bertanya." Arga mengangguk. Ia tidak mendesak. Ada jeda panjang yang tidak canggung, justru penuh beban. Ia memperhatikan cara ibu itu makan, sedikit demi sedikit, seolah takut kehabisan. Cara itu menusuknya dengan ingatan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dulu, ibu itu tiba-tiba bicara, tanpa menoleh. "Saya juga pernah makan di meja yang rapi. Pernah duduk tegak, pakai baju bagus." Ia tersenyum tipis, pahit. Tapi hidup tidak selalu mau mengingatkan orang kemana ia berasal. Arga menegang. Ia ingin bertanya, ingin tahu lebih banyak,
Tapi nalurinya menahan. Ada batas yang belum siap ia lewati. Ibu sendirian? Tanyanya. Akhirnya, ibu itu mengangguk. Sudah lama. Kata itu jatuh berat. Sudah lama. Arga memejamkan mata sejenak. Di kepalanya, potongan-potongan lama mulai tersusun. Dapur sempit. Piring sederhana. Suara yang memanggilnya dengan nada yang sama. Nak. Ia membuka mata, menatap ibu itu lebih saksama. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar dari rasa yang muncul. Saya Arga, katanya. Menyebut namanya sendiri terasa berbeda kali ini, seperti pengakuan kecil. Ibu itu menoleh, menatap wajah Arga lebih lama dari sebelumnya. Ada getaran halus di matanya, seperti seseorang yang hampir mengenali, tapi takut salah. Nama yang bagus, katanya pelan. Arga tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak mendengar itu. Ia berdiri perlahan. Besok saya akan kesini lagi, katanya, lebih sebagai janji pada dirinya sendiri. Kalau ibu masih di sini. Ibu itu mengangguk, senyum tipis terbit di wajahnya. Arga melangkah pergi dengan langkah berat, meninggalkan teras dan cahaya redup. Di belakangnya, perempuan dengan mata menunduk itu kembali menatap nasi di tangannya. Dan di dalam diri Arga, satu keyakinan mulai tumbuh. Pelan tapi tak terbantahkan. Ia tidak lagi berhadapan dengan kebetulan. Keyakinan itu mengikutinya sampai ke dalam mobil, menempel di kaca depan yang berembun, menyusup ke sela napasnya. Arga menyetir tanpa menyalakan radio, tanpa tujuan selain menjauh dari tempat itu sebelum hatinya runtuh di depan teras yang dingin. Lampu jalan berderet seperti saksi bisu, dan setiap pantulannya di kaca membuat wajahnya tampak asing. Bukan karena lelah, melainkan karena sesuatu yang lama terkunci kini bergetar dari dalam. Di apartemen, Arga tidak menyalakan lampu. Ia membiarkan kegelapan menahannya. Seperti dulu ia membiarkan ingatan berhenti di ambang pintu. Ia berdiri di tengah ruangan, memejamkan mata, dan suara itu kembali. Bukan suara dari luar ruangan makan, melainkan suara dari dapur kecil yang pernah ada. Panci beradu pelan. Air mengalir. Dan satu panggilan yang tak pernah ia jawab dengan utuh karena ia masih terlalu kecil untuk mengerti kehilangan. Ia duduk di sofa, punggungnya merosot. Tangannya gemetar ketika meraih gelas air, meneguknya tanpa rasa. Ada bagian dari dirinya yang ingin menertawakan semua ini sebagai kebetulan belaka. Sebuah pertemuan singkat. Sebuah rasa iba yang dibesar-besarkan. Tapi ada bagian lain yang lebih jujur, yang menolak untuk ditenangkan dengan alasan apapun. Arga bangkit, menuju lemari tua di sudut ruangan. Pintu lemari itu berderit kecil, seperti keberatan dibuka setelah bertahun-tahun. Ia mengeluarkan sebuah kotak kardus tipis. Di dalamnya, benda-benda yang tak pernah ia pamerkan. Foto buram dengan tepi mengelupas. Sepasang sendok kecil yang tidak serasi. Dan selembar kain dengan sulaman sederhana, sudah pudar warnanya. Jarinya berhenti di sana, merasakan benang yang kasar. Dulu, kain itu sering menutupi lutut seseorang yang duduk menunggu. Ia teringat malam terakhir sebelum semuanya berubah. Suara pertengkaran yang tertahan. Pintu yang ditutup terlalu keras. Pagi yang terlalu sunyi. Ia diberitahu bahwa ibunya memilih pergi. Kata memilih terdengar tegas dan rapi, seperti keputusan sadar. Ia menerimanya karena dunia orang dewasa selalu terasa lebih benar. Ia belajar tidak bertanya. Belajar menelan rindu seperti obat pahit. Ponselnya bergetar di atas meja. Pesan masuk dari keluarga ayahnya. Singkat, berisi pengingat tentang rapat besok dan satu kalimat yang menekan, jangan terseret hal-hal yang tidak perlu. Arga membaca tanpa emosi, lalu meletakkan ponsel terbalik. Ada jarak yang tiba-tiba terasa lebar, bukan karena ia menjauh, melainkan karena kebenaran mulai mendekat. Ia teringat tatapan ibu itu ketika ia menyebut namanya. Getaran halus yang nyaris tak terlihat. Bukan pengakuan, bukan pula penolakan. Hanya mata yang sedang menimbang apakah dunia aman untuk mengingat. Arga menutup mata, merasakan dadanya mengeras. Jika ia melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali ke ketenangan semu yang selama ini ia bangun. Pagi datang tanpa izin. Cahaya masuk dari celah tirai. Arga tidak tidur. Ia mandi cepat, mengenakan pakaian sederhana,
bukan jas yang biasa melekat padanya. Di meja, ia meninggalkan catatan kecil untuk dirinya sendiri. Alamat rumah singgah, ditulis ulang agar tak berubah menjadi rencana yang dibatalkan. Ia menatap catatan itu lama, seperti memastikan ia benar-benar berniat. Di jalan, kota mulai ramai. Arga mengemudi dengan perasaan yang belum pernah ia kenali. Ada takut, ada harap, ada rasa bersalah yang mengikat. Ia berhenti sejenak di lampu merah, melihat seorang anak kecil menggenggam tangan ibunya di trotoar. Pemandangan itu menusuk tanpa ampun. Ia berpaling, menelan napas. Saat ia tiba di rumah singgah, matahari belum tinggi. Orang-orang bergerak pelan, menyusun pagi mereka dari sisa-sisa semalam. Arga melangkah masuk dengan hati-hati, menahan diri untuk tidak mencari terlalu cepat. Lalu ia melihatnya, perempuan dengan mata menunduk itu, duduk di bangku kayu, memeluk tas kecil yang lusuh. Ketika ia mendekat, ibu itu mengangkat wajahnya. Ada pengenalan yang nyaris tumbuh di sana, lalu surut. Arga berhenti di hadapannya, jarak 1 langkah. Ingatan yang selama ini dikunci, kini berdiri di ambang pintu, menunggu dibukakan. Arga tidak membukanya hari itu. Ia hanya berdiri 1 langkah dari perempuan dengan mata menunduk itu, membiarkan detik-detik lewat tanpa keputusan. Udara pagi mengalir pelan di antara mereka. Ibu itu menurunkan pandangan lagi, seperti orang yang sudah terbiasa dengan jeda yang berakhir pada penolakan. Arga menarik napas, lalu mundur setengah langkah, cukup untuk menjaga jarak, cukup untuk menunda kebenaran. Aku akan kembali, katanya, lebih sebagai janji yang dititipkan pada udara. Ibu itu mengangguk tanpa bertanya. Arga berbalik dan melangkah pergi, membawa beban yang kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Ia mengemudi menuju rumah besar keluarga ayahnya. Gerbang tinggi terbuka perlahan, besi berderit halus, seolah mengingatkannya pada aturan yang selalu mengikat. Halaman luas, rapi, dan dingin. Tidak ada sudut yang dibiarkan tumbuh liar. Segalanya terukur, seperti hidup yang selama ini ia jalani. Di ruang tamu, pendingin udara berdengung konstan. Foto-foto keluarga berjajar simetris di dinding. Wajah-wajah tersenyum dengan pose yang sama, dari tahun ke tahun. Arga berdiri di tengah ruangan itu, merasakan perbedaan suhu yang tajam. Bukan hanya di kulit, tapi di dada. Ia selalu tahu rumah ini tidak hangat. Tapi baru kali ini ia merasakan dinginnya sebagai sesuatu yang menekan. Ayahnya masuk tanpa banyak kata. Diikuti oleh beberapa kerabat yang duduk rapi di sofa. Tidak ada pelukan. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana perasaannya. Yang ada hanya tatapan menilai dan senyum tipis yang mengukur jarak. Kami dengar kamu kembali ke rumah singgah, kata salah satu dari mereka, nadanya ringan, seolah membicarakan cuaca. Itu tidak perlu. Arga menatap lantai sesaat, lalu mengangkat kepala. Aku hanya memastikan donasi sampai. Donasi bisa diurus orang lain, jawab ayahnya. Kamu punya tanggung jawab yang lebih besar. Kata tanggung jawab menggantung seperti peringatan. Arga mengangguk kecil. Ia tahu arti kata itu di rumah ini. Menjaga nama. Menjaga citra. Menjaga masa lalu tetap terkunci. Ia duduk, punggung tegak, tangan di atas lutut. Sikap yang ia pelajari sejak kecil. Beberapa hal tidak pantas dibawa masuk. Lanjut suara lain. Orang-orang akan salah paham. Arga merasakan rahangnya mengeras. Apa yang salah dipahami? Sunyi sesaat. Lalu tawa kecil terdengar, tipis dan dingin. Jangan polos, kata seseorang. Dunia tidak sesederhana itu. Kalimat itu menghantamnya dengan cara yang berbeda hari ini. Dulu, ia akan mengangguk dan mengalah. Sekarang, wajah perempuan dengan mata menunduk itu muncul di kepalanya. Cara ia memegang tas lusuhnya. Cara ia menunggu tanpa meminta. Arga menghela napas. Tidak semua yang sederhana itu salah. Ayahnya memandang Arga lebih lama. Ada ketegangan yang jarang muncul. Kamu berubah, katanya pelan. Arga ingin berkata bahwa ia tidak berubah. Hanya mulai mengingat. Tapi ia menahan diri. Di rumah ini, ingatan selalu dianggap gangguan. Ia berdiri. Aku ada urusan lain. Sebelum ia melangkah, satu kalimat meluncur,
tajam dan terukur. Masa lalu itu selesai, kata ayahnya. Jangan mengusiknya. Arga berhenti. Tangannya mengepal pelan. Ia menoleh setengah badan. Bagi siapa? Tidak ada jawaban. Hanya udara dingin yang kembali mengisi ruangan. Arga melangkah keluar, melewati lorong panjang yang dihiasi karpet tebal. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan lapisan lama yang menempel di kulitnya. Di luar, matahari siang memantul di kaca rumah besar itu. Arga berdiri sebentar, menatap bayangannya sendiri. Rapi, terkendali, dan retak di dalam. Ia tahu, setelah hari ini, garis telah ditarik. Tidak jelas, tapi tegas. Ia masuk ke mobil dan menutup pintu. Mesin menyala. Di kaca spion, rumah besar itu mengecil, tapi aturan dinginnya masih terasa di pundaknya. Arga memutar setir, membawa dirinya kembali ke arah yang ia tunda pagi tadi. Ingatan yang berdiri di ambang pintu kini tidak lagi menunggu dengan sabar. Ia mulai mengetuk. Ketukan itu pelan, nyaris ragu, seperti orang yang tidak yakin pantas meminta dibukakan pintu. Arga berdiri di depan ruang administrasi rumah singgah, bukan di teras tempat perempuan itu duduk tadi pagi. Bau kertas lama dan cairan pembersih bercampur di udara. Seorang relawan parubaya membuka pintu, menatap Arga dengan sorot waspada yang segera berubah sopan. Ada yang bisa dibantu? Arga menyebut namanya, singkat. Tidak menyebut gelar, tidak menyebut apapun yang biasanya membuka jalan. Ia menunjuk ke arah bangku kayu di lorong. Saya mencari seorang ibu. Tadi pagi dia ada di sini. Relawan itu mengangguk pelan. Yang duduk di luar? Iya. Mereka berjalan menyusuri lorong sempit. Beberapa orang menoleh, sebagian kembali menunduk. Perempuan dengan mata menunduk itu tidak terlihat. Arga merasakan dada mengencang, seperti seseorang yang datang terlambat ke janji yang rapuh. Dia sering ke sini? Tanyanya. Sering, jawab relawan itu. Datang, pergi. Kadang beberapa hari tidak terlihat. Namanya? Relawan itu berhenti di depan lemari arsip besi. Tidak selalu mau menyebut, katanya. Tapi kami mencatat yang kami bisa. Laci dibuka. Kertas-kertas tua tersusun rapat. Relawan itu menarik satu map tipis. Membukanya di atas meja kecil. Arga berdiri di sampingnya, menjaga jarak, tapi matanya tak bisa berhenti mengikuti. Ada tanggal, ada catatan singkat, ada kolom yang dibiarkan kosong. Lalu satu baris membuatnya membeku. Nama itu tertulis rapi, meski tintanya mulai pudar. Nama yang sama dengan yang tertera di surat lama di kotaknya. Arga menelan napas. Ini, katanya, terputus. Ia tidak menyelesaikan kalimat. Relawan itu menoleh, memperhatikan perubahan di wajahnya. Banyak orang datang dengan cerita yang berat, kata relawan itu pelan. Kami hanya mencatat. Selebihnya, kami tidak berhak. Arga mengangguk. Kepalanya terasa ringan, seperti melayang. Ia mengingat kain bersulam yang pudar. Ia mengingat suara di dapur sempit. Potongan-potongan itu kini menyatu dengan rapi, dan justru karena rapi, ia terasa lebih menyakitkan. Di mana dia sekarang? Tanyanya. Biasanya ke taman belakang, jawab relawan itu. Kalau ingin sendiri. Arga melangkah keluar, melewati lorong yang mengarah ke halaman belakang. Taman itu kecil, dengan bangku kayu dan satu pohon tua yang daunnya jarang. Di sana, perempuan itu duduk membelakangi pintu, memeluk tas lusuhnya. Angin menggerakkan ujung bajunya. Arga berhenti beberapa langkah, mengatur napas. Ibu, panggilnya pelan. Perempuan itu menoleh. Wajahnya tampak lebih lelah di siang hari, tapi matanya masih menyimpan kehati-hatian yang sama. Oh, katanya. Nak yang kemarin? Arga duduk di bangku seberangnya, tidak terlalu dekat. Ia memegang lututnya, merasakan denyut yang cepat. Saya tidak bermaksud mengganggu, katanya. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Perempuan itu mengangguk. Saya baik. Kata baik itu keluar seperti kebiasaan, bukan pernyataan. Ia menatap tanah, lalu bertanya tanpa menoleh, ada yang ibu bisa bantu? Arga menggeleng. Ia mengeluarkan ponsel,
membuka catatan yang ia tulis pagi tadi, lalu menutupnya lagi. Keberanian itu terasa besar, terlalu besar untuk sekali ucap. Maka ia memilih jalan lain. Ibu pernah tinggal di sebuah rumah besar, katanya pelan, dengan halaman luas dan aturan yang ketat. Perempuan itu terdiam. Jarinya mencengkeram tas lebih erat. Angin berhenti sejenak, seolah menunggu. Dulu, katanya akhirnya. Sudah lama. Di sana, lanjut Arga, ada seorang anak laki-laki. Perempuan itu menutup mata. Wajahnya menegang, seperti seseorang yang menahan air agar tidak meluap. Saya tidak ingin membicarakannya, katanya lirih. Hal-hal itu menyakitkan. Arga mengangguk. Ia tidak mendesak. Ia mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya. Salinan catatan lama yang ia minta difotokopi. Ia meletakkannya di bangku, di antara mereka. Tidak menunjuk, tidak menjelaskan. Hanya meletakkan. Perempuan itu membuka mata, melirik kertas itu, lalu membacanya perlahan. Saat ia melihat namanya sendiri tertulis di sana, bahunya turun. Nafasnya terputus sesaat. Kamu dari mana mendapat ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Dari sini, jawab Arga. Dan dari ingatan yang tidak mau diam. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu, lebih lama dari sebelumnya. Ada pengenalan yang tidak lagi bisa ditarik mundur. Namamu siapa? Tanyanya, untuk kedua kalinya, tapi dengan nada yang berbeda. Arga menelan ludah. Arga. Nama itu jatuh di antara mereka, berat dan nyata. Perempuan itu tidak berkata apa-apa. Air mata menggenang tanpa jatuh. Tangannya bergetar, lalu berhenti. Di taman kecil itu, dengan bangku kayu dan pohon tua, satu kebenaran berdiri tegak. Tidak berteriak, tidak menuntut, hanya menunggu keberanian untuk diakui. Keberanian itu tidak datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai rasa lelah yang menekan pelan, membuat Arga berdiri lebih lambat dari biasanya. Di taman kecil itu, udara terasa menebal. Perempuan dengan mata menunduk masih memegang tasnya, jemarinya kini diam, seolah sudah mencapai batas bergetar. Arga ingin mengatakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang mengikat. Tapi kata-kata yang terlalu pasti justru terasa tidak jujur. Aku harus pergi, katanya akhirnya, suara rendah dan terkendali. Ia berdiri, menyelipkan tangan ke saku, menahan dorongan untuk menyentuh apapun yang bisa mengubah jarak di antara mereka. Aku akan kembali. Perempuan itu mengangguk tanpa menoleh. Pergilah, katanya pelan. Tidak ada nada menahan. Tidak ada nada mengusir. Hanya penerimaan yang sunyi, seperti orang yang sudah terlalu sering ditinggal. Arga melangkah keluar dari halaman belakang, menyusuri lorong yang sama, melewati lemari arsip yang tadi membuka pintu pada kebenaran. Di luar, ponselnya bergetar lagi. Nama ayahnya muncul, lalu menyusul pesan-pesan lain. Ia tidak membacanya. Ia menyetir tanpa musik, menatap jalan yang lurus dan lebar, seperti hidup yang selama ini ia ikuti tanpa bertanya kemana arahnya. Rumah besar itu menyambutnya dengan ketertiban yang dingin. Ruang makan rapi, kursi-kursi tersusun simetris. Beberapa kerabat sudah menunggu, wajah mereka tenang, seolah pertemuan ini sudah dijadwalkan lama. Arga duduk, punggung tegak. Ia tahu, di ruangan ini, suara dinaikkan bukan untuk marah, melainkan untuk mengatur. Kami ingin bicara, kata ayahnya, membuka percakapan dengan nada datar. Tentang keputusanmu akhir-akhir ini. Arga mengangguk. Aku mendengar. Kamu terlalu dekat dengan hal-hal yang tidak perlu, kata seorang kerabat lain, sambil tersenyum tipis. Kami khawatir kamu salah langkah. Kata khawatir terdengar lembut, tapi Arga merasakan tepinya yang tajam. Ia menatap meja. Serat kayu terlihat jelas. Aku memastikan seseorang makan, katanya. Itu saja. Tawa kecil terdengar. Kebaikan perlu tempat, sahut yang lain. Dan waktu. Kamu tidak bisa mencampur adukan semuanya. Ayahnya menyela, suaranya lebih rendah. Masa lalu itu sudah diurus, katanya. Tidak perlu kamu buka lagi. Arga mengangkat kepala. Diurus oleh siapa? Sunyi sebentar.
Lalu ayahnya melanjutkan, lebih tegas. Oleh keluarga. Demi kebaikan semua. Kebaikan semua. Kalimat itu jatuh berat. Arga teringat bangku kayu di taman, tas lusuh, nama yang tertulis pudar di catatan lama. Kebaikan siapa? Tanyanya pelan. Kamu harus dewasa, kata ayahnya. Tidak semua kebenaran perlu diseret ke cahaya. Arga menarik napas. Ia merasakan tekanan yang rapi, terbungkus nasihat, dibungkus kekhawatiran, dibungkus cinta versi mereka. Aku sudah dewasa, katanya. Justru karena itu aku tidak bisa berpura-pura. Seseorang berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti di belakang Arga. Pikirkan reputasimu, bisiknya. Pikirkan dampaknya. Arga menutup mata sesaat. Reputasi. Dampak. Kata-kata itu selama ini menjadi pagar yang membuatnya aman. Kini, pagar itu terasa seperti kurungan. Ia berdiri. Aku akan memikirkan manusia yang ada di hadapanku, katanya. Bukan bayangan yang kalian jaga. Ayahnya menatapnya lama. Ada sesuatu yang retak di sana, cepat dan tersembunyi. Kalau kamu melanjutkan ini, katanya pelan, kamu akan berjalan sendiri. Arga mengangguk. Aku tahu. Ia melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di luar, sore mulai turun. Cahaya matahari memantul di kaca, membuat bayangan rumah besar itu memanjang di halaman. Arga berhenti sejenak, merasakan berat keputusan yang belum ia ucapkan sepenuhnya. Ponselnya bergetar sekali lagi. Kali ini ia membuka pesan, membaca singkat, lalu mengunci layar. Di mobil, ia menghela napas panjang. Ada ketakutan, ada kehilangan yang menunggu. Tapi ada juga kelegaan kecil. Kelegaan orang yang akhirnya berhenti bersembunyi di balik nasihat. Ia memutar setir, kembali ke arah rumah singgah. Di kepalanya, satu nama tidak lagi pudar. Ia siap mengucapkannya. Nama itu berputar di kepalanya sepanjang jalan, bukan sebagai bunyi, melainkan sebagai beban yang meminta tempat. Arga memarkir mobil di sisi rumah singgah ketika senja turun pelan, warna langit memudar seperti kain lama yang dicuci berkali-kali. Ia duduk sebentar di balik kemudi, merasakan getar halus di jari-jarinya. Ia tahu, langkah berikutnya bukan tentang keberanian besar. Hanya satu langkah kecil yang jujur. Di teras, beberapa orang berkumpul, berbagi sisa hari. Perempuan dengan mata menunduk itu duduk di bangku yang sama. Tas lusuhnya dipeluk, seperti jangkar. Arga mendekat tanpa suara berlebih. Ia tidak ingin mengumumkan kehadirannya. Ia ingin hadir sebagai manusia, bukan sebagai penanda perubahan. Ibu, panggilnya pelan. Perempuan itu menoleh. Wajahnya menyiratkan kelelahan yang sama, namun ada kewaspadaan baru, seperti orang yang tahu sesuatu akan terjadi meski belum tahu bentuknya. Kamu datang, katanya. Arga mengangguk. Ia duduk di bangku yang berhadapan, jaraknya sengaja dijaga. Aku bilang akan kembali. Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menuntut. Banyak yang bilang begitu. Arga menerima kalimat itu tanpa membela diri. Ia menatap tanah sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Aku ingin bicara, katanya. Kalau ibu berkenan. Perempuan itu menimbang. Hening jatuh sebentar. Bicaralah, katanya akhirnya. Arga menghela napas. Ia memilih kata dengan hati-hati, seperti menyusuri lantai rapuh. Aku menemukan catatan lama, katanya. Nama ibu tertulis di sana. Bahunya turun. Perempuan itu memejamkan mata, bukan karena kaget, melainkan karena lelah. Aku tahu, katanya pelan, tempat seperti ini mencatat supaya orang tidak hilang sepenuhnya. Aku tidak ingin ibu merasa diadili, lanjut Arga cepat, menahan gemetar di suaranya. Aku hanya ingin tahu. Perempuan itu membuka mata. Tatapannya menahan sesuatu yang ingin keluar. Tahu apa? Arga menelan ludah. Kata itu hampir terucap, lalu tertahan. Ia memilih memutar, bukan mundur. Tentang anak laki-laki itu, katanya, yang pernah ada di rumah besar. Perempuan itu menarik napas panjang. Dada naik, lalu turun, lebih berat dari sebelumnya.
Ia baik, katanya. Pendiam. Sering menunggu di ambang pintu. Arga memejamkan mata sesaat. Ambang pintu itu terasa dekat. Ia menunggu siapa? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia mengusap tasnya, jari-jari mengikuti jahitan yang mulai terurai. Ia menunggu seseorang yang tidak datang lagi, katanya lirih. Dan aku tidak pernah cukup kuat untuk menjelaskan. Arga membuka mata. Aku ingin mendengarnya, katanya, jika ibu sanggup. Perempuan itu menatap Arga lama. Ada pertanyaan tanpa kata di sana. Kenapa? Tanyanya akhirnya. Arga menatap balik, kali ini tanpa menghindar. Karena aku tidak ingin hidup di antara dugaan, katanya. Aku ingin berdiri di atas kenyataan. Angin sore menyentuh dedaunan. Suara langkah orang-orang lain memudar, seperti memberi ruang. Perempuan itu mengangguk kecil. Tidak semua kenyataan ramah, katanya. Aku tahu, jawab Arga. Tapi aku tetap ingin mendekat. Itu bukan pengakuan. Bukan pula permintaan. Hanya niat yang diletakkan di tanah, tanpa hiasan. Perempuan itu menarik napas, lalu berkata pelan, "Dulu, aku diusir." Kalimat itu jatuh tanpa drama, tanpa air mata. Justru karena itu, Arga merasakan dada terhantam. Ia tidak menyela. Ia tidak bertanya. Ia membiarkan kalimat itu berdiri. Mereka bilang aku membawa aib, lanjut perempuan itu. Aku diminta pergi tanpa anakku. Katanya, demi kebaikan. Kata itu kembali. Kebaikan. Arga menahan rahangnya. Dan anak itu? Tanyanya, suaranya hampir putus. Perempuan itu menatap Arga. Mata mereka bertemu. Lama. Aku tidak pernah berhenti mencarinya, katanya. Aku hanya berhenti berharap. Sunyi turun. Arga merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam dirinya. Ia ingin memeluk. Ia ingin berteriak. Ia tidak melakukan keduanya. Ia memilih satu langkah kecil yang lain. Ia menggeser bangkunya sedikit lebih dekat. Tidak menyentuh. Tidak melanggar. Aku di sini, katanya. Kalimat sederhana, tanpa janji besar. Dan aku tidak akan pergi malam ini. Perempuan itu mengangguk. Air mata menggenang, tapi tidak jatuh. Di antara mereka, jarak menyempit bukan oleh sentuhan, melainkan oleh keberanian untuk tetap duduk. Langkah kecil itu mungkin tidak mengubah dunia. Tapi bagi dua orang yang lama terpisah oleh aturan dan kebisuan, langkah kecil itu cukup untuk menahan malam. Malam itu benar-benar tertahan. Seolah waktu memilih berjalan lebih pelan di halaman rumah singgah. Lampu teras menyala kuning, menarik bayangan panjang di lantai semen. Arga dan perempuan itu masih duduk berhadapan. Jarak di antara mereka kini terasa berbeda. Bukan dekat, bukan jauh. Jarak orang-orang yang sedang menimbang apakah luka lama aman untuk disentuh. Angin membawa bau tanah lembab. Suara kendaraan sesekali lewat, lalu menghilang. Perempuan itu mengusap matanya cepat, bukan untuk menghapus air mata, tapi untuk memastikan ia masih sanggup berbicara. Arga menunggu. Ia belajar malam ini bahwa menunggu adalah bentuk keberanian yang lain. Setelah aku pergi, perempuan itu memulai, suaranya pelan tapi stabil. Semua ceritaku terpotong. Ia menarik napas. Aku tidak pernah diberi kesempatan menjelaskan. Tidak pernah ditanya. Arga menunduk. Kata terpotong itu menusuknya. Ia membayangkan hidup yang berjalan tanpa kelanjutan, seperti kalimat yang berhenti di tengah baris. Apa yang terjadi? Tanyanya, hati-hati. Perempuan itu menatap bangku kayu, jari-jarinya meremas tas lusuh. Aku pergi tanpa apa-apa, katanya. Tidak ada uang. Tidak ada alamat. Tidak ada kabar tentang anakku. Senyum pahit melintas singkat. Aku diberi satu nasihat. Katanya, waktu akan menyembuhkan. Arga menghela napas pelan. Waktu. Kata itu sering dipakai untuk menutup pintu. Dan waktu? Tanyanya. Waktu hanya membuat orang terbiasa. Jawabnya. Bukan menyembuhkan. Hening turun lagi. Arga merasakan dorongan untuk menyela, tapi ia menahannya. Ia membiarkan perempuan itu memegang kendali atas ceritanya,
atas potongan yang selama ini terlepas. Aku berpindah-pindah. Lanjutnya, kerja apa saja. Membersihkan. Mengasuh. Kadang tidak dibayar. Aku mencari kabar, tapi setiap pintu yang kutanya menutup lebih cepat saat tahu siapa aku. Arga merasakan panas di tenggorokannya. Ia menelan, menahan sesuatu yang ingin meledak. Tidak ada yang membantu? Tanyanya. Ada, jawabnya. Orang-orang kecil. Yang tidak punya apa-apa, tapi berbagi apa yang mereka bisa. Ia menoleh ke Arga. Mereka tidak bertanya terlalu banyak. Arga mengangguk. Ia mengenali dunia itu dari sisi yang selama ini tak ia pijak. Dunia yang tidak rapi, tapi jujur. Anak itu, katanya, suaranya bergetar tipis. Apa yang ibu ingat tentang dia? Perempuan itu tersenyum, kali ini lebih lama. Senyum yang membawa cahaya kecil. Ia suka menyusun mainan berbaris, katanya. Kalau aku marah, ia diam. Kalau aku sedih, ia mendekat tanpa bicara. Senyum itu meredup. Ia memanggilku dengan suara yang lembut. Arga menutup mata. Suara itu kini jelas di kepalanya. Nak. Ia membuka mata, menatap perempuan itu. Aku ingat, katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Aku ingat menunggu. Perempuan itu terdiam. Ia menatap Arga lama, seolah menimbang apakah kalimat itu kebetulan atau pengakuan yang tertahan. Menunggu apa? Tanyanya. Menunggu pintu dibuka, jawab Arga. Menunggu seseorang pulang. Kalimat itu jatuh di antara mereka, berat dan rapuh. Perempuan itu menarik napas panjang. Aku tidak pulang, katanya lirih. Bukan karena tidak mau. Aku tahu, kata Arga cepat, hampir memotong. Ia menahan diri, menurunkan suaranya. Sekarang aku tahu. Dari arah dalam rumah singgah, terdengar suara relawan memanggil beberapa orang. Malam bergerak maju. Perempuan itu menggeser tasnya, tanda hendak berdiri. Arga berdiri lebih dulu, refleks, lalu berhenti, memberi ruang. Aku bisa mengantar ibu ke tempat yang lebih hangat, katanya. Jika ibu mau. Perempuan itu menimbang. Ada kebiasaan menolak yang hampir keluar, lalu berhenti. Tidak malam ini, katanya. Aku perlu menata napas. Arga mengangguk. Aku akan datang besok, katanya. Kalau ibu berkenan. Perempuan itu menatapnya, mencari tanda-tanda janji kosong. Ia hanya menemukan wajah yang lelah tapi jujur. Datanglah, katanya. Arga melangkah pergi beberapa langkah, lalu berhenti. Ia menoleh. Namamu, katanya, lembut. Bolehkah aku memanggilnya? Perempuan itu terdiam sesaat, lalu mengangguk kecil. Ia menyebutkan namanya, pelan, seperti menyentuh benda rapuh. Arga mengulanginya, memastikan bunyinya tinggal. Nama itu kini tidak lagi pudar. Malam akhirnya bergerak. Tapi sesuatu tetap tertahan. Bukan waktu, melainkan jarak yang mulai berani diisi oleh potongan cerita yang selama ini hilang. Pagi datang tanpa mengetuk, menyusup lewat celah-celah yang tak pernah benar-benar tertutup. Arga terbangun dengan dada berat, seperti habis memikul sesuatu semalaman. Ia tidak langsung bangun. Ia membiarkan ingatan semalam menetap. Tidak diusir, tidak dipoles. Nama itu terngiang, bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai luka yang akhirnya diberi bentuk. Di kamar mandi, ia menatap wajahnya di cermin. Garis lelah di bawah mata lebih dalam dari biasanya. Ia mengingat kalimat yang tidak selesai, tatapan yang menahan, dan jarak yang mulai diisi tanpa sentuhan. Luka itu tidak berdarah. Tidak juga berisik. Tapi ia ada, dan justru karena itu, ia menyakitkan. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari rumah besar. Tidak ada sapaan. Hanya pengingat tentang rapat, tentang tanggung jawab, tentang hal-hal yang harus tetap berjalan. Arga menaruh ponsel di meja tanpa membalas. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah. Ia tiba di rumah singgah menjelang siang. Matahari membuat bayangan teras lebih pendek, lebih tegas. Di bangku kayu, perempuan itu sudah duduk. Tas lusuhnya ada di pangkuan, lebih rapih dari semalam, seolah ia juga mempersiapkan diri.
Arga melangkah mendekat, memperlambat langkahnya agar napasnya seirama. "Ibu," sapanya pelan. Perempuan itu menoleh. Ada senyum kecil, lalu hilang. "Kamu datang," katanya, seperti memastikan sesuatu yang sempat diragukan. "Aku bilang akan datang," jawab Arga. Ia duduk, jarak dijaga. "Aku membawa sesuatu." Ia mengeluarkan kain bersulam dari saku jaketnya. Kain itu terlipat rapi, pudar warnanya, tapi bersih. Perempuan itu menatap kain itu lama. Tangannya terangkat setengah, lalu berhenti. "Dari mana kamu punya itu?" tanyanya, suaranya bergetar. "Dari kotak lama," jawab Arga. "Aku tidak tahu kenapa aku menyimpannya." Perempuan itu menyentuh kain itu perlahan, seperti menyentuh kulit yang pernah ia kenal. Jari-jarinya mengikuti benang sulam. Napasnya terputus sesaat. "Aku membuatnya," katanya lirih, "untuk menutup lutut waktu duduk menunggu." Arga mengangguk. Ia merasakan sesuatu merambat di dadanya. Bukan lega, bukan marah. Kesadaran yang telat, tapi jujur. "Aku menunggu," katanya. "Lama." Perempuan itu memejamkan mata. "Aku tahu," katanya. "Aku merasakannya." Sunyi jatuh di antara mereka, sunyi yang tidak canggung, tapi berat. Arga menatap tanah, lalu berkata, "Mereka bilang ibu memilih pergi." Perempuan itu membuka mata. Ada kilatan luka yang tidak sempat sembuh. "Aku dipilihkan untuk pergi," katanya. "Itu beda." Kata beda itu menghantam. Arga menghela napas panjang. "Aku ingin bertanya banyak hal," katanya. "Tapi aku takut melukai." "Luka itu sudah ada," jawabnya pelan. "Yang menyakitkan justru pura-pura tidak melihatnya." Arga menelan. Ia mengangguk. "Aku tidak ingin mengulangnya." Perempuan itu menatap Arga, mencari ketulusan. "Kalau kamu ingin tahu," katanya, "tahu juga bahwa aku tidak pernah berhenti berharap, tapi aku berhenti mengetuk pintu yang sama." Arga merasakan tenggorokannya mengeras. Ia berdiri setengah, lalu duduk kembali. "Aku tidak meminta ibu mengulang apapun," katanya. "Aku hanya ingin duduk di sini, mendengar." Perempuan itu mengangguk kecil. "Itu sudah cukup hari ini." Dari dalam, terdengar suara relawan memanggil makan siang. Beberapa orang bergerak. Dunia kecil itu berjalan seperti biasa. Arga berdiri. "Aku akan mengurus tempat tinggal yang lebih layak," katanya hati-hati. "Tanpa paksaan. Ibu boleh menolak." Perempuan itu menimbang. "Beri aku waktu," katanya. "Aku belajar percaya pelan-pelan." Arga tersenyum tipis. "Aku juga." Saat ia melangkah pergi, ia berhenti sebentar. "Lukanya tidak sembuh hari ini," katanya, lebih pada dirinya sendiri. "Tapi aku tidak akan menutupnya lagi." Perempuan itu menatap punggungnya, lalu kain bersulam di tangannya. Luka itu memang tidak sembuh. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ditutup rapat oleh kebisuan. Kebisuan itu pecah bukan oleh teriakan, melainkan oleh kabar yang datang terlalu cepat. Arga baru saja menutup pintu mobil ketika ponselnya berdering lagi, kali ini dengan nada yang ia kenal sebagai tanda rapat darurat keluarga. Ia memandang layar beberapa detik, lalu mengangkatnya. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. "Kamu sudah terlalu jauh." Suara ayahnya terdengar kaku. "Kita perlu bicara. Sekarang." Arga menghela napas. Ia menatap rumah singgah itu sekali lagi, bangku kayu yang kini kosong, lalu menghidupkan mesin. Di dadanya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang tahu akan masuk ke ruangan penuh asap, tapi tetap melangkah karena ada sesuatu yang harus diambil. Rumah besar itu kembali menyambutnya dengan aturan yang rapi. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada senyum tipis. Tidak ada candaan dingin. Di ruang keluarga, beberapa orang sudah berkumpul. Wajah-wajah yang biasa mengatur jarak kini tegang, seperti menyadari bahwa jarak itu mulai runtuh. "Kami mendengar kamu menunjukkan catatan lama," kata salah satu kerabat, membuka percakapan tanpa menatap Arga. "Itu tidak bijak." Arga duduk. Punggungnya tegak, tapi hatinya tidak lagi mencari perlindungan.
Itu bukan rahasia, katanya pelan. Itu catatan. Catatan yang seharusnya tetap di sana. Potong yang lain. Dikubur. Ayahnya menatap Arga lama. Ada sesuatu yang bergetar di matanya, cepat dan nyaris tak terlihat. Kamu tidak mengerti, katanya. Kami melakukan apa yang perlu. Perlu untuk siapa? Tanya Arga. Suaranya tenang, justru karena ia sudah lelah bertengkar. Sunyi. Lalu seseorang batu kecil, menggeser kursi. Seorang paman yang selama ini jarang bicara akhirnya angkat suara. Cukup, katanya. Tidak adil terus menyembunyikannya. Semua menoleh. Ayah Arga mengeras. Ini bukan urusanmu. Justru karena ini urusanku juga, jawab paman itu. Ia menatap Arga, lalu kembali ke yang lain. Kita mengusirnya. Kita memutuskan tanpa memberi ruang. Dan kita sepakat untuk mengatakan pada anaknya bahwa ibunya pergi. Kalimat itu jatuh seperti benda berat. Arga merasakan lantai seolah bergerak. Meski ia sudah tahu, mendengarnya diucapkan di ruangan ini mengubah segalanya. Ada pengakuan. Ada beban yang berpindah. Ayahnya menunduk, lalu mengangkat kepala. Kami melindungi keluarga, katanya pelan. Kami melindungi kamu. Arga berdiri. Tangannya bergetar tipis, tapi suaranya tidak. Kalian melindungi nama, katanya. Bukan aku. Beberapa orang menghindari tatapannya. Yang lain tampak marah. Apa yang kamu mau sekarang? Tanya seseorang. Arga berpikir sejenak. Ia teringat bangku kayu, kain bersulam, dan kalimat pelan yang tidak menuntut. Aku mau kebenaran berdiri tanpa diseret, katanya. Dan aku mau berhenti berbohong. Ayahnya menutup mata. Saat membukanya kembali, suaranya lebih tua. Kalau kamu membawa ini keluar, katanya, kamu akan merusak banyak hal. Arga mengangguk. Mungkin, katanya. Tapi aku tidak akan merusak satu orang lagi. Ia melangkah pergi sebelum ada yang menahannya. Di luar, udara sore terasa lebih ringan. Arga duduk di mobil, membiarkan napasnya turun perlahan. Pengakuan itu tidak memberinya kemenangan. Tidak juga kelegaan penuh. Tapi ia memberi arah. Ia mengemudi kembali ke rumah singgah. Senja menyentuh langit. Di teras, perempuan itu belum kembali. Arga duduk di bangku kayu, menunggu tanpa gelisah. Ketika akhirnya ia datang, langkahnya pelan, tas lusuh di tangan, Arga berdiri. Ada yang terjadi? Tanyanya. Arga mengangguk. Ia tidak menceritakan semuanya. Ia hanya berkata, aku mendengar pengakuan yang seharusnya kamu dengar dulu. Perempuan itu menatapnya, lalu duduk. Tidak apa-apa, katanya. Aku sudah lama hidup tanpa itu. Arga duduk di sampingnya, jarak kecil tetap dijaga. Aku ingin kamu tahu, katanya, kebenaran itu akhirnya diucapkan. Perempuan itu memejamkan mata. Air mata mengalir pelan, tanpa suara. Arga tidak menyentuh. Ia hanya tinggal. Pengakuan itu memang tak direncanakan. Tapi di antara bangku kayu dan senja yang turun, ia akhirnya menemukan tempat untuk berdiam. Tanpa kebisuan, tanpa paksaan. Namun dunia tidak berhenti hanya karena dua orang memilih duduk dan jujur. Keesokan harinya, suara-suara lain datang. Lebih keras, lebih licik, dan tidak meminta izin. Arga baru saja meninggalkan rumah singgah ketika ponselnya berdering bertubi-tubi. Bukan ayahnya kali ini, melainkan pesan berantai dari kerabat yang jarang menyapanya langsung. Kalimat-kalimat pendek, rapi, dan menusuk. Jangan bermain drama. Kamu terlalu terbawa perasaan. Jangan mempermalukan keluarga. Arga membaca tanpa membalas. Ia tahu nada itu. Nada yang terdengar rasional, tapi menyimpan ejekan halus. Seolah kepedulian adalah kelemahan, dan empati adalah kesalahan membaca situasi. Ia menyimpan ponsel, berniat menunda semuanya. Tapi siang itu, dunia memutuskan untuk mendekat lebih cepat. Di lobi kantor, beberapa pasang mata mengikuti langkahnya. Ada bisik-bisik yang terputus saat ia menoleh. Seorang kolega mendekat, senyum profesional terpasang terlalu rapat. Kabar beredar, katanya ringan.
Kamu jadi penyelamat orang-orang malang sekarang? Arga berhenti. Ia menatap wajah itu, mencoba menemukan ketulusan. Tidak ada. Aku memastikan seseorang tidak kelaparan. Jawabnya singkat. Kamu tahu bagaimana kedengarannya? Lanjut kolega itu, menurunkan suara. Orang-orang bilang kamu mudah dimanfaatkan. Kata dimanfaatkan jatuh seperti cap. Arga mengangguk kecil, lalu melangkah pergi. Ia tidak menjelaskan. Ia belajar bahwa penjelasan seringkali hanya memberi panggung pada ejekan. Sore harinya, ia kembali ke rumah singgah. Di teras, perempuan itu duduk lebih ke dalam dari biasanya, seolah berusaha menyempitkan dirinya sendiri. Tas lusuhnya diletakkan di samping, kain bersulam terlipat rapi di pangkuan. Arga merasakan ada yang berubah. Udara terasa lebih tegang. Ada apa? Tanyanya pelan. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, lalu berkata lirih, "Tadi ada yang datang." Arga duduk. "Siapa?" "Perempuan," katanya. "Berpakaian rapi. Bicara sopan." Ia berhenti sejenak. Terlalu sopan. Arga menahan napas. Apa yang dia katakan? Perempuan itu menelan. Dia bertanya tentang kamu. Tentang niatmu. Tangannya meremas kain. Dia bilang aku jangan berharap lebih. Jangan membesar-besarkan sesuatu yang kebetulan. Arga merasakan panas naik ke tengkuknya. Dia mengejek, tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Perempuan itu mengangguk kecil. Dia tertawa, katanya. Pelan, tapi jelas. Kata tertawa itu membuat dada Arga mengeras. Ia membayangkan tawa yang sama, terbungkus senyum, menilai dari kejauhan. Apa yang ibu katakan? Perempuan itu mengangkat wajahnya. Ada luka lama yang kembali terbuka. Aku bilang aku tidak berharap apa-apa, katanya. Aku hanya ingin tenang. Arga menunduk. Rasa bersalah menyelinap, bukan karena ia datang, melainkan karena dunia menimpali dengan ejekan. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku tidak berniat membawa ini ke arah yang menyakitkan. Perempuan itu menggeleng. Bukan salahmu, katanya. Ejekan seperti itu sudah lama aku kenal. Ia menarik napas. Yang membuatku takut, aku hampir percaya. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada ejekan manapun. Arga mengangkat kepala. Jangan, katanya, suaranya tegas tapi lembut. Jangan percaya pada suara yang merendahkan. Perempuan itu tersenyum tipis. Getir. Mudah diucapkan, katanya. Sulit dijalani. Arga mengangguk. Aku tahu. Ia duduk lebih dekat, tidak menyentuh. Kalau ejekan itu datang lagi, biarkan aku berdiri di depannya. Perempuan itu menatap Arga lama. Kamu akan diserang, katanya. Kamu akan ditertawakan. Aku sudah ditertawakan, jawab Arga. Dan aku masih di sini. Hening jatuh. Dari dalam, suara piring beradu, rutinitas berjalan. Dunia kecil itu tetap berputar. Perempuan itu menghela napas panjang. Aku lelah, katanya. Bukan padamu. Pada suara-suara yang ingin mengecilkanku. Arga mengangguk. Aku akan memperbesar ruang, katanya. Pelan-pelan. Di kejauhan, langkah seseorang mendekat. Seorang relawan memberitahu bahwa beberapa orang bertanya tentang Arga, dengan nada yang tidak ramah. Arga berdiri. Aku akan mengurusnya, katanya. Perempuan itu menatap punggungnya. Hati-hati, katanya pelan. Arga menoleh, tersenyum kecil. Ejekan menyakitkan, katanya. Tapi tidak mematikan. Ia melangkah maju, menghadapi suara-suara yang menunggu. Di teras yang sama, di bawah lampu yang sama, dua orang belajar hal yang berbeda. Satu belajar berdiri, satu belajar tidak lagi mengecil. Dan di antara ejekan yang berusaha melukai, keberanian mereka menemukan cara baru untuk bertahan. Cara itu tidak datang sebagai kemenangan, melainkan sebagai kelelahan yang jujur. Setelah Arga melangkah menghadapi suara-suara yang tidak ramah, sore itu berakhir tanpa ledakan. Tidak ada keributan. Tidak ada permintaan maaf.
Hanya tatapan-tatapan yang mundur setengah langkah ketika ia berdiri tenang, menolak ikut dalam nada yang merendahkan. Ia pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh, membawa satu keputusan yang belum ia ucapkan pada siapapun. Malam itu hujan turun tipis. Arga kembali ke rumah singgah lebih lambat dari biasanya. Teras basah, lampu memantul di genangan kecil. Perempuan itu duduk di bangku kayu, lebih tegak dari kemarin. Tas lusuhnya di samping, kain bersulam tersimpan rapi. Ketika Arga mendekat, ia mengangkat wajahnya. Tidak menunduk kali ini. Ada yang terjadi? Tanyanya. Arga menggeleng. Aku hanya ingin memastikan ibu baik. Perempuan itu mengangguk. Aku baik, katanya. Lalu menambahkan, lebih baik dari kemarin. Mereka duduk berdampingan, jarak kecil tetap dijaga. Hujan membuat dunia di luar terasa jauh. Arga memandang halaman, lalu menoleh. Aku ingin mengajak ibu makan, katanya. Bukan sisa. Makan seperti biasa. Perempuan itu terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi beban di baliknya besar. Aku tidak ingin merepotkan, katanya. Bukan merepotkan, jawab Arga. Berteman. Hening kembali turun. Perempuan itu menimbang, lalu mengangguk kecil. Mereka berjalan ke warung kecil tak jauh dari sana. Lampu neon berpendar dingin. Mereka duduk berhadapan. Pesanan datang. Tidak ada yang istimewa. Justru itu yang membuatnya terasa aman. Saat makan, Arga memperhatikan sesuatu yang sebelumnya luput. Cara perempuan itu memegang sendok. Cara ia meniup makanan pelan. Gerakan-gerakan kecil yang terasa akrab. Ia menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama, tapi matanya kembali menemukan garis-garis yang dikenalnya. Kenapa kamu melihatku begitu? Tanya perempuan itu, tanpa marah. Arga tersenyum tipis. Aku sedang mencoba mengingat, katanya. Perempuan itu mengangguk, seperti mengerti. Ingatanku juga datang pelan, katanya. Kadang tidak utuh. Mereka selesai makan. Di kasir, Arga membayar tanpa banyak bicara. Ketika kembali ke teras rumah singgah, hujan mereda. Udara dingin menempel di kulit. Perempuan itu berhenti melangkah. Ia menatap Arga lebih lama dari biasanya. Namamu Arga, katanya, seolah menyusunnya kembali. Iya. Aku pernah memanggil nama itu, lanjutnya, dalam doa yang tidak pernah sampai. Arga menelan. Dadanya mengencang. Ia ingin berkata banyak hal, tapi ia tahu ini bukan saatnya. Ia memilih diam, memberi ruang. Perempuan itu mendekat setengah langkah. Tatapannya tidak lagi menghindar. Ada pengenalan yang tumbuh, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai rasa. Kamu punya tatapan yang sama, katanya. Tatapan orang yang sedang menahan sesuatu. Arga menghela napas. Aku menahan takut, katanya jujur. Takut jika aku salah. Perempuan itu menggeleng pelan. Salah itu kalau kamu pergi, katanya. Kalau kamu tinggal, itu berani. Kalimat itu menetap. Arga mengangguk. Aku akan tinggal, katanya. Dengan caraku. Malam semakin larut. Beberapa orang masuk ke dalam. Teras sepi. Perempuan itu duduk kembali. Arga berdiri di depannya. Ada dorongan untuk memeluk, tapi ia menahannya. Ia tahu, jarak yang dihormati adalah bentuk kasih yang paling aman saat ini. Besok, kata Arga, aku akan mengurus satu hal. Mungkin akan sulit. Perempuan itu menatapnya, tatapan yang kini mengenali. Aku tidak meminta apa-apa, katanya. Aku hanya ingin kamu tidak sendirian. Arga tersenyum kecil. Aku juga. Ia melangkah pergi, lalu menoleh sekali lagi. Di bawah lampu yang redup, perempuan itu mengangkat tangan kecil, seperti melambai pada anak yang akan berangkat sekolah. Gerakan sederhana itu membuat Arga berhenti sejenak, mengatur napas. Tatapan itu, tatapan yang mengenali, mengikutinya sampai ke mobil. Bukan sebagai jawaban akhir, melainkan sebagai penanda bahwa sesuatu yang hilang telah menemukan arah pulang. Arah itu tidak menunjuk ke tempat yang pasti. Ia hanya menunjuk ke keberanian untuk berhenti bersembunyi. Pagi berikutnya,
Arga bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada rapat di kalender. Tidak ada jas yang perlu disiapkan. Ia memilih kemeja sederhana, warna netral, seperti hari yang ingin ia jalani tanpa peran tambahan. Di meja, ponselnya bergetar, lalu berhenti. Ia membalik layar, menolak dunia luar untuk beberapa jam ke depan. Di rumah singgah, suasana pagi berbeda. Orang-orang bergerak lebih cepat, menata hari dengan rutinitas kecil. Arga melangkah masuk dengan langkah yang tidak tergesa. Perempuan itu sudah ada di teras, menyapu lantai pelan. Gerakannya teratur, seperti cara orang menjaga pikiran agar tidak berlari terlalu jauh. "Ibu," sapa Arga. Perempuan itu menoleh. Senyum kecil muncul, lalu bertahan. "Kamu datang lebih pagi." "Aku ingin duduk," jawab Arga. "Kalau ibu tidak keberatan." Perempuan itu meletakkan sapu, menggeser bangku kayu. "Duduklah." Mereka duduk berdampingan. Kali ini, tidak ada jarak yang dijaga dengan sengaja. Lengan mereka hampir bersentuhan. Tidak ada yang mundur. Tidak ada yang mendekat. Mereka membiarkan kedekatan itu ada, apa adanya. Arga menarik napas. "Aku sudah bicara lagi dengan mereka," katanya pelan. Perempuan itu tidak bertanya siapa. Ia sudah tahu. "Bagaimana hasilnya?" "Tidak ada hasil yang rapi," jawab Arga jujur. "Ada yang marah. Ada yang diam. Ada yang memilih menertawakan." Perempuan itu mengangguk, seperti mendengar kabar cuaca. "Tawa sering dipakai untuk menutupi takut," katanya. Arga tersenyum tipis. "Aku juga takut," katanya. "Takut melangkah terlalu jauh. Takut melangkah terlalu lambat." Perempuan itu menoleh, menatap wajah Arga dari dekat. Garis-garis di wajahnya kini terlihat jelas, bukan sebagai tanda lelah, melainkan sebagai peta hidup. "Jalanmu tidak harus sama dengan siapapun," katanya. "Yang penting, kamu tidak berlari darinya." Sunyi turun sebentar. Dari dalam, terdengar bunyi piring dan langkah kaki. Dunia kecil itu bergerak, tidak peduli pada keputusan besar yang sedang disusun di bangku kayu. Arga mengeluarkan selembar kertas dari saku. Bukan dokumen resmi. Hanya alamat sederhana. "Aku menemukan tempat," katanya. "Tidak mewah. Tenang. Dekat taman." Perempuan itu menatap kertas itu tanpa menyentuh. "Untuk siapa?" tanyanya. "Untuk ibu," jawab Arga. "Kalau ibu mau." "Tidak hari ini. Tidak harus." Perempuan itu menarik napas panjang. Dada naik, lalu turun. "Aku sudah lama hidup berpindah," katanya. "Tempat seringkali berarti janji yang tidak ditepati." "Aku tidak menjanjikan apapun," kata Arga. "Aku hanya menawarkan kursi untuk duduk." Perempuan itu tersenyum kecil. Senyum yang kali ini mencapai mata. "Kursi itu lebih jujur," katanya. Mereka duduk lebih lama. Tidak ada cerita besar. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya kehadiran yang konsisten. Sesekali, Arga menyebut hal-hal kecil. Tentang cuaca, tentang warung semalam, tentang pohon tua di halaman. Perempuan itu menimpali dengan cerita sederhana. Tentang menyapu, tentang menunggu bus, tentang cara mengingat tanpa menyakiti diri sendiri. Seorang relawan mendekat, memberitahu bahwa ada tamu yang mencari Arga. Nada suaranya ragu. Arga berdiri. "Aku akan menemui," katanya. Ia menoleh pada perempuan itu. "Aku kembali." Perempuan itu mengangguk. "Aku menunggu," katanya. Kata menunggu kali ini tidak terdengar seperti beban. Di halaman depan, Arga bertemu dengan satu wajah dari rumah besar. Tatapannya tajam, senyumnya dingin. "Kamu membuat ini sulit," katanya. Arga menatap balik. "Tenang. Aku membuatnya jujur." "Orang akan berbicara," lanjutnya. "Mereka selalu berbicara," jawab Arga. "Aku memilih duduk." Wajah itu mengeras, lalu pergi tanpa pamit. Arga kembali ke teras. Perempuan itu masih duduk di sana, menunggu tanpa cemas. Arga duduk kembali di sampingnya. Bangku kayu berderit pelan, seperti mengakui beban yang dibagi. "Ada masalah?" tanyanya. "Tidak," jawab Arga.
Hanya suara. Perempuan itu mengangguk. Suara akan lewat, katanya. Yang tinggal adalah orangnya. Matahari naik lebih tinggi. Cahaya menyentuh teras, hangat dan jujur. Arga menatap lurus ke depan, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini." Perempuan itu menoleh, tersenyum lembut. "Aku juga," katanya. Dan itu tidak apa-apa. Mereka duduk tanpa jarak, tanpa kesimpulan. Tidak ada pelukan. Tidak ada pengakuan yang diucapkan keras. Hanya dua orang yang memilih tinggal di bangku yang sama, membiarkan hari berjalan. Disitulah, tanpa sorak dan tanpa paksaan, keberanian menemukan bentuknya yang paling sederhana. Bentuk itu bertahan ketika hari-hari berikutnya berjalan tanpa sorak. Tidak ada pengumuman. Tidak ada pernyataan yang mengubah apapun secara instan. Yang ada hanya rutinitas kecil yang konsisten. Seperti batu-batu kecil yang disusun pelan di tepi sungai, agar arus tidak menggerus semuanya sekaligus. Arga datang hampir setiap pagi. Tidak selalu lama. Kadang hanya duduk sebentar, menanyakan kabar, memastikan perempuan itu makan dengan tenang. Kadang ia mengantar kebutuhan sederhana, lalu pergi tanpa pamit panjang. Perempuan itu tidak menunggu dengan cemas. Ia menyapu, merapikan, duduk di bangku kayu, dan membiarkan hari datang seperti apa adanya. Suatu siang, hujan turun deras. Atap teras menahan bunyinya seperti tepuk tangan yang salah tempat. Arga datang basah, rambutnya berantakan. Ia tertawa kecil, meminta maaf pada cuaca. Perempuan itu menggeser bangku, memberi ruang. Mereka duduk berhadapan, lebih dekat dari biasanya. "Aku sudah bicara dengan pengelola tempat itu," kata Arga, menunjuk alamat yang pernah ia tawarkan. "Kuncinya ada. Tidak ada tenggat." Perempuan itu mengangguk. Ia menatap hujan, lalu menoleh. "Aku akan melihatnya," katanya. "Bukan untuk pindah cepat. Hanya melihat." Arga menerima itu sebagai jawaban yang cukup. Ia belajar bahwa kepercayaan tidak tumbuh dari desakan. Ia tumbuh dari waktu yang dihormati. Dari rumah besar, kabar datang setengah-setengah. Ada yang memutuskan diam. Ada yang memilih menjaga jarak. Ada juga yang sesekali mengirim pesan dingin, seolah mengingatkan batas. Arga membacanya, lalu meletakkan ponsel. Batas yang dulu menahannya kini terasa seperti garis di pasir. Masih ada, tapi bisa bergeser oleh ombak kecil yang konsisten. Sore itu, Arga dan perempuan itu berjalan ke taman dekat rumah singgah. Tidak bergandengan. Tidak berjarak. Mereka duduk di bangku taman, menatap anak-anak bermain. Tawa kecil terdengar. Sepatu berlari. Dunia yang bergerak tanpa tahu apa yang sedang dipulihkan di bangku itu. "Dulu aku takut melihat anak-anak," kata perempuan itu tiba-tiba. "Takut ingatan datang terlalu cepat." "Sekarang?" tanya Arga. "Sekarang aku tahu aku bisa berdiri," jawabnya, pelan. Arga mengangguk. Kata pelan terasa tepat. Ia teringat dirinya sendiri. Berjalan pelan meninggalkan aturan dingin, berdiri pelan di depan ejekan, duduk pelan tanpa jarak. Semua pelan. Semua nyata. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi tempat yang ditawarkan Arga. Tidak mewah. Jendela besar menghadap taman kecil. Ada kursi kayu di sudut, cahaya masuk lembut. Perempuan itu berdiri lama di ambang pintu. Tangannya menyentuh kusen, seperti menimbang suhu. "Aku suka kursinya," katanya. Arga tersenyum. "Aku juga." Mereka tidak membawa koper hari itu. Hanya melihat. Hanya memastikan. Ketika pulang, perempuan itu berhenti di teras rumah singgah, menatap bangku kayu yang setia. "Tempat ini mengajariku bertahan," katanya. "Aku tidak ingin melupakannya." "Kita tidak perlu melupakan," jawab Arga. "Kita bisa membawa pelajarannya." Malam turun. Lampu teras menyala. Mereka duduk untuk terakhir kalinya hari itu. Tidak ada pengakuan besar. Tidak ada pelukan yang menuntut. Hanya kalimat sederhana yang diucapkan tanpa gemetar. "Aku di sini," kata Arga. Perempuan itu menatapnya, mata yang kini lebih tenang. "Aku tahu," katanya. "Dan aku tidak lagi sendirian."
Arga berdiri untuk pergi. Ia menoleh, ragu sejenak, lalu berkata, "Besok aku tidak bisa lama." "Tidak apa-apa," jawabnya. "Datangmu tidak diukur dari lamanya." Arga melangkah menjauh. Di punggungnya, ia merasakan beban yang dulu menekan kini berubah menjadi berat yang bisa dibagi. Di teras, perempuan itu duduk, menatap malam dengan napas yang lebih panjang. Hari-hari tidak menjadi sempurna. Luka tidak menghilang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan sebagai keajaiban, melainkan sebagai kebiasaan baru untuk tidak pergi. Pelan, tapi nyata. Dan di antara bangku kayu, hujan, dan kursi yang jujur, keberanian itu akhirnya menemukan rumahnya.